Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Zat yang maha segala-galanya, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan para gadis yang begitu manis, alis yang tipis bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang begitu manis membuat iman semakin terkikis. Tak lupa pula salawat bermahkotakan salam. Marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang tokoh revolusi Islam, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang pengagul yang tak pernah memukul, dan seorang pengajak yang tak pernah menginjak. Siapakah beliau? Beliau adalah sang kekasih Allah, putranya Abdullah, buah hati Aminah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula penghormatan saya kepada pucuk pimpinan Daya Idul Ulum Al-Aziziyah, yaitu Abi beserta keluarga, dan penghormatan saya kepada ustaz dan ustazah yang mana yang telah mengajarkan kami semua dari waw bermakna dan hingga summa bermakna kemudian. Dan penghormatan saya kepada ustaz moderator dan juri yang arif lagi bijaksana. Dan penghormatan saya yang paling istimewa sekali kepada kawan-kawan saya yang seperjuangan melawan kebodohan. Izinkan sejenak waktu untuk saya menyampaikan sebuah pidato yang bertema Pemuda Harapan Bangsa. Yang mana sekarang kita telah beranjak dewasa, telah menjadi remaja-remaja dan pemuda harapan bangsa. Jika kita menginginkan suatu negara yang baik, jika kita menginginkan suatu daerah yang baik, maka perbaikilah diri kita sendiri. Karena berdirinya sesuatu hal yang baik berdasarkan dari hal yang baik pula. Jika sekarang kita sibuk minum arak, makan narkoba dan berzina, bagaimana berdirinya sesuatu negara yang baik sedangkan kita sedang berusaha menghancurkannya? Dapat kita lihat perubahan akhir zaman. Banyaknya terjadi pembunuhan, pemerkosaan, bahkan penganiayaan. Pernah suatu hari dikisahkan tentang 3 penjahat, dan mereka bangga dengan profesi mereka sebagai penjahat tersebut. Penjahat yang pertama mengatakan, akulah yang paling jahat, aku berhasil membunuh beribu banyak orang, ku lenyapkan mereka sehingga mereka tak bernyawa. Penjahat yang kedua mengatakan, akulah yang paling jahat, aku berhasil memperkosakan beribu banyak gadis, ku lenyapkan mereka sehingga mereka tak bernyawa. Dan penjahat yang ketiga hanya terdiam. Berkatalah penjahat yang pertama dan kedua, sebenarnya penjahat yang paling jahat adalah dirimu. Ketika saudara kandungmu dibunuh, ketika ayah kandungmu dibunuh, bahkan ketika adik kandungmu diperkosa, engkau hanya menyaksikan peperangan tersebut. Ketika Israel memerangkan Palestina dan Gaza, ketika Israel menghancurkan Palestina dan Gaza, ketika wanita Palestina dan Gaza memperjuangkan harga dirinya, kita hanya menyaksikan peperangan tersebut seolah-olah tak pernah bersalah. Sesungguhnya penjahat yang ketiga tersebut adalah diri kita sendiri. Maka ketika kaum Israel memerangkan Palestina dan Gaza, ketika kaum Israel menghancurkan Palestina dan Gaza, ketika kaum Israel merebut harga diri kaum Palestina dan Gaza, duduklah di atas sajazahmu, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kemenangan kepada kaum Palestina dan Gaza ya Allah. Maka Allah akan mendengarkan setiap doa hambanya yang tulus. Wahai para lelaki, jika dirimu tidak menginginkan sebagai pemuda Israel tersebut, jagalah wanita yang sedang bersamamu. Yang mana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 mengatakan, wala takrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Maka wahai para lelaki, jagalah wanita yang sedang bersamamu. Jangan kau hancurkan harga dirinya,
hancurkan dia. Ketika engkau ingin menghancurkan harga diri seorang wanita, ingatlah ibumu pernah melahirkan seorang anak wanita, yaitu adikmu. Ketika engkau ingin menghancurkan seorang wanita, maka adikmu siap dihancurkan oleh lelaki lain. Ketika engkau ingin menghancurkan seorang wanita, ingatlah ibunya pernah mengandungnya 9 bulan 10 hari. Ketika ibunya ingin melahirkannya, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, andaikan aku mati karena aku lahirkan putriku, ya Allah. Ya Allah, andaikan malam ini aku mati karena aku lahirkan putriku, ya Allah. Aku hanya mempunyai satu harapan, jadilah putriku kebanggaan daripada keluargaku." Itulah harapan daripada setiap ibu. Makanya jangan kau masuk ke dalam kehidupannya lalu kau hancurkan dia. Lalu kau hancurkan dia. Ibunya pernah menangis di saat melahirkannya. Jangan kau buat menangis di saat engkau berhasil menghancurkan harga dirinya. Jika engkau ingin menatap senyuman daripada seorang malaikat yang bernama ibu, maka jadilah putrinya sebagai ratu di rumahmu. Maka ibunya akan tersenyum dan engkau pun akan menatap senyuman daripada seorang malaikat. Ingatlah wahai para lelaki, engkau adalah seorang lelaki yang gagah perkasa, akan menikah dengan seorang wanita. Seorang wanita yang engkau nikahi akan melahirkan seorang anak wanita. Jika sekarang engkau sibuk menghancurkan seorang wanita, maka anak wanitamu akan mengalami hal yang sama. Tetapi jika sekarang engkau sibuk menghargai seorang wanita, maka anak wanitamu akan dihargai oleh lelaki lain. Maka jadilah jadilah pemuda yang bertanggung jawab dan pemuda yang bermanfaat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, hargailah sesama makhluk. Kesimpulan yang kedua, jadilah pemuda yang bertanggung jawab. Dan kesimpulan yang ketiga, perbaikilah diri kita sendiri, karena pemimpin yang akan datang salah satu daripada kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.